Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada pagi ini. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 110 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 11 Agustus 2020 dari Kitab Yunus pasal 2 ayat 10 mengatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai anggo au mardongan suara puji-pujian au mamele tuho. Gararok kudo nahu parbaga-baga. Jahobado napuna hatuaun." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dia dalam kedaulatannya berkuasa memanggil Yunus dan menyuruhnya untuk pergi ke Ninive untuk mengkhotbahkan pesan pertobatan. Tetapi Yunus memutuskan untuk lari dari perintah suruhan Tuhan tersebut. Dia pergi ke Tarsus. Dengan itu dia berpikir dia bisa lari dari Tuhan dan terbebas dari beban mengkhotbahkan pertobatan tersebut. Dia berpikir bahwa Ninive tidak layak diselamatkan. Tetapi tidaklah demikian yang Tuhan inginkan. Tatkala Yunus lari dari perintah Tuhan tersebut, Tuhan mempersiapkan ikan besar untuk menelan Yunus, dan Yunus berada 3 hari 3 malam di perut ikan besar tersebut. Di sini kita melihat penggambaran perjanjian lama sebagai petunjuk kepada Yesus berada 3 hari dalam kuburan, dan kemudian adalah kebangkitan dan kemenangan dari Yesus. Saudara-saudara, siapapun kita, sehebat
apapun kita tidak bisa lari dari kedaulatan Tuhan, sekuat apapun kita berusaha, sebagaimana Yunus mencobanya. Dia lari ke Yope dan terus ke Tarsis, tetapi Tuhan selangkah lebih maju daripadanya. Tuhan mendatangkan badai besar. Kemudian Yunus dilemparkan ke laut. Datanglah seekor ikan besar menelannya. Inilah cara Tuhan untuk mendisiplinkannya, untuk membebaskannya. Sebenarnya Tuhan bisa mengirimkan kapal yang terbaik pada zaman itu, atau mengirimkan burung camar besar untuk membawanya ke darat, atau Tuhan bisa membuat Yunus mendapatkan insang atau sirip supaya dia berenang sampai ke pantai. Tetapi saudara-saudara, kedaulatan Tuhan harus nyata. Dia tidak perlu bertanya kepada Yunus tentang apa dan siapa dan bagaimana. Tuhan mengirimkan seekor ikan besar. Tuhan tahu bahwa Yunus membutuhkannya supaya dia belajar, supaya dia rendah hati, supaya dia belajar tentang kedaulatan Tuhan. Yunus membutuhkan waktu untuk merenungkan kebodohannya di dalam perut ikan tersebut. Dan akhirnya dia berdoa, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku." Yunus pasal 2 ayat 2. Itulah perenungan kontemplasi Yunus di perut ikan. Sebagaimana pemazmur juga pernah melakukannya dan mengatakannya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku." Mazmur 120 ayat 1. Saudara-saudara, ketika kita berada di dalam kesulitan, berjuang untuk bertahan hidup, berjuang untuk melewati rasa sakit karena baru mendapat pengobatan, tindakan pengobatan, rasa sakit karena dihina, rasa sakit karena disakiti oleh orang lain. Kita bisa saja menjadi pemberontak karenanya. Saudara-saudara, apapun itu, milikilah kesempatan untuk berdoa sebagaimana Yunus. Yunus akhirnya dengan sadar dan rendah hati mengaku di hadapan Allah bahwa dia sungguh berdosa dan memberontak. Bahkan pemberontakannya itu melebihi orang Ninive. Dan dengan itu Yunus melihat bahwa orang Ninive harus juga mengetahui belas kasihan Tuhan. Mereka juga harus bertobat dan diselamatkan. Dan Yunus menyampaikan nubuatan tersebut. Tuhan
akan menghakimi Asyur atas kejahatan mereka dan akan menghancurkan Ninive dalam 40 hari. Saudara-saudara, marilah bertobat dari kejahatan kita, dari pemberontakan kita. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja, dalam keadaan apapun. Sedang di perut ikan, sedang di penjara, sedang di gua singa, sedang terasing di pulau Patmos seperti Yohanes, sedang berada di taman sunyi Getsemane seperti Yesus. Mari datang, berdoa, dan mengaku sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan keselamatan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Suci dalam kebenaran, Engkau adalah pengasih, pemurah, dan panjang sabar. Kasihani dan ampunilah kami akan dosa kami dan kejahatan kami yang tidak pernah taat kepadamu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami andalkan di hadapanmu selain daripada pengasihanmu melalui Yesus Kristus. Kuatkanlah kami untuk mengabarkan keselamatan dan pengampunan yang daripadamu. Berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukannya. Tenangkan dan hiburkanlah kami, jemaat-Mu yang Tuhan tebus, untuk senantiasa setia kepadamu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 4. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.